Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online GKKD Bogor. Mari siapkan diri kita untuk beribadah dengan sikap yang terbaik supaya tetap fokus dan khusyuk. Tidak dengan posisi berbaring atau sambil makan. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dapat merespons setiap pujian penyembahan yang dipimpin oleh worship leader dan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pembicara. Mari pastikan Bapak Ibu, Saudara-saudari tetap mengikuti rangkaian ibadah online dari awal sampai akhir. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Walaupun kita terpisah secara fisik, tapi saya percaya kebaikan, kemurahan, anugerah dan perlindungan Tuhan ada di atas setiap umat Tuhan di rumah-rumah. Amin. Amin. Pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Saya percaya pagi hari ini kita dengan antusias mau membawa pujian yang terbaik, persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Haleluya, mari kita nyanyikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Mari kita angkat pujian ini. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Amin Tuhan.
kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami datang padamu dengan kerendahan hati. Kami yakin dan percaya Tuhan, di tengah keterbatasan kami oleh jarak, oleh ruang, kami masih bisa beribadah. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan mengerjakan sesuatu yang besar ketika kami ada di rumah-rumah. Kami yakin dan percaya firman dan berkat-Mu tidak pernah dapat dibatasi oleh apapun. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut kebenaran firman-Mu di pagi hari ini dengan sukacita. Baiklah, kita semua yang percaya, katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, di tengah situasi yang tidak mudah hari ini, setiap kita sulit untuk bahagia. Banyak orang ingin hidup bahagia, tetapi oleh situasi dan kondisi mereka mengalami kesulitan. Tetapi di pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua Bapak Ibu dan Saudara untuk tetaplah berbahagia. Dan untuk belajar lebih lanjut tentang bahagia, firman Tuhan katakan ada kunci rahasia daripada kebahagiaan yang Tuhan ajarkan di dalam Matius pasal 5 ayat 1-12 tentang ucapan kebahagiaan. Banyak kunci-kunci yang Tuhan singkapkan bagi kita, tetapi tidak kita bisa bahas satu persatu. Saya akan membahas ayat 7 saja dari Matius pasal 5. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi, untuk kita bisa bahagia di tengah situasi yang tidak mudah ini, maka kita harus murah hati. Apa itu murah hati? Murah hati adalah sebuah sikap, sebuah sifat, sebuah karakter yang Tuhan berikan kepada kita untuk berfokus kepada orang lain. Jadi kemurahan adalah sebuah kerelaan hati untuk memberi, untuk menolong orang lain. Kemurahan berfokus kepada orang lain. Kemurahan bermaksud memberikan bagian daripada hidup kita yang dipindahkan kepada orang lain. Jadi kemurahan adalah sebuah sikap kasih. Firman Tuhan katakan di 1 Yohanes pasal 4 ayat 16, Allah itu kasih. Jadi esensi atau the nature of daripada kemurahan adalah love. Kita tahu bahwa sifat atau karakter daripada love atau kasih adalah love cannot stand alone. Kasih tidak dapat berdiri sendiri. Kasih membutuhkan orang lain. Karena kasih berfokus kepada orang lain. Jadi kalau hari ini kita katakan, alasan apa Tuhan menciptakan kita manusia? Alasannya adalah Dia ingin mengekspresikan kasih-Nya. Dia ingin mengekspresikan keinginan untuk menolong dan memberikan kepada manusia. Jadi ekspresi daripada kasih adalah berfokus kepada orang lain. Jadi ekspresi kasih itulah saya sebut dengan kemurahan. Firman Tuhan katakan, ketika engkau berkemurahan, maka engkau akan bahagia. Ketika engkau berkemurahan, engkau akan beruntung. Ketika engkau berkemurahan, engkau akan diberkati. Sesuatu yang paradok, sesuatu yang lucu, sesuatu yang aneh, sesuatu yang diambil dari kita, justru kita beroleh keberuntungan. Firman Tuhan katakan, hidup berorientasi kepada orang lain adalah hidup yang berkemurahan. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ketika engkau berkemurahan, justru engkau ditambah-tambahkan.
Ketika engkau hidup berkemurahan, justru engkau akan makin diberkati. Firman Tuhan katakan di Amsal 11 ayat 24. Yuk kita buka kebenaran firman ini. Ada yang menyebar harta katanya, tetapi bertambah kaya. Tetapi ada orang yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Kalau Bapak Ibu melihat dalam versi bahasa Inggris Message Bible, maka kita akan mendapat perspektif yang berbeda. Firman Tuhan katakan di Amsal tadi, Amsal 11 ayat 24. Firman Tuhan katakan, the word of generous gets larger and larger, and the word of stingy is get smaller and smaller. Apa yang Tuhan katakan? Dunia orang yang murah hati akan bertambah besar, bertambah besar, dan bertambah besar. Dan dunia orang yang pelit akan bertambah kecil, bertambah kecil, bertambah kecil, sehingga tersisa tentang dirinya. Yang saya katakan, me, myself, and I. Firman Tuhan dikatakan di Bible, ketika engkau hidup di dalam kemurahan, maka duniamu, berkatmu semakin besar. Tetapi ketika engkau terlalu berhitung, engkau hidup dalam dunia yang pelit, maka duniamu akan semakin kecil. Sebagai contoh, ketika saya bekerja hampir 20 tahun dalam dunia perbankan, saya memberi tanpa perhitungan. Saya menolong nasabah-nasabah saya, teman-teman saya, mantan-mantan bos saya, tanpa pernah hitung kalkulasi. Dengan segala kerelaan saya menolong. Saya melakukan sebuah kemurahan. Dan apa yang terjadi, firman Tuhan ya dan amin. Ketika engkau melakukan kemurahan, firman Tuhan katakan engkau akan bertambah besar, dan bertambah besar. Ketika engkau melakukan kemurahan, maka duniamu diperbesar. Dan ketika saya mulai bisnis, orang-orang yang saya tolong itulah yang membukakan pintu. Coba Bapak Ibu bayangkan, ketika saya bekerja, saya pelit ilmu, saya pelit dalam membantu, saya hitung-hitungan di dalam bantu. Maka apa yang saya peroleh hari ini hanya semakin sempit, dan tinggal hanya saya. Hari ini firman Tuhan katakan sebuah paradok. Saya katakan tadi, dasar daripada kemurahan hati adalah kasih. Dasar yang kedua, firman Tuhan katakan, kita buka sama di 2 Korintus pasal 9 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan katakan, camkanlah orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan. Firman Tuhan katakan, menurut sukacita. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kemurahan itu dasarnya apa? Kerelaan, sukacita, damai sejahtera. Jadi kalau kita definisi ulang, kemurahan adalah sikap hati yang berasal dari Allah, yang didasari oleh kerelaan, ketulusan untuk menolong dan memberikannya kepada orang lain tanpa pernah berharap kembali. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara yang terkasih untuk hidup di dalam kemurahan hati, karena sesungguhnya manusia melawannya. Kedagingan kita justru menolak kemurahan hati. Kedagingan kita mengajak, menarik kita kepada diri kita sendiri.
berfokus kepada me, myself, and I. Saya kasih contoh. Lihat anak-anak kecil. Mereka tidak pernah diajarkan untuk pelit. Tapi mereka pelit. Mereka hanya berfokus kepada dirinya. Maka kalau kita pinjam mainan kepada dia, maka dia akan keep. Dia menolaknya. Bahkan tidak jarang dia menginginkan sesuatu yang dari orang lain. Padahal kita tidak pernah ajar dia tentang pelit. Tetapi dari sananya dia pelit. Karena itu the nature of man. Itulah dasar manusia. Bersyukurlah di pagi hari ini kita belajar tentang kemurahan. Karena sejujur-jujurnya manusia sulit untuk berkemurahan. Tapi Allah mengajarkan kita untuk berkemurahan. Karena manusia berfokus kepada dirinya. Tapi Allah ingin sama seperti dia berfokus kepada orang lain. Jadi hari ini Tuhan mengajarkan kita lewat keteladanannya. Ia merendahkan dirinya, taat mati, bahkan menjadi hamba untuk mengajarkan kita tentang berfokus kepada orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selain hal-hal tadi, ada satu hukum alami, hukum alam yang berlaku di dunia ini. Hukum ini saya sebut dengan hukum termodinamika 1. Hukum ini disebut juga dengan hukum kekekalan energi. Hukum ini berkata, di suatu sistem yang tertutup, sesungguhnya energi tidak akan pernah bertambah besar dan berkurang. Dia tetap adanya. Yang terjadi justru dia berubah bentuk. Itu hukum alam. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kemurahan yang engkau berikan kepada orang lain itu tidak akan pernah berakhir. Tidak akan pernah berkurang. Hukum ini berkata suatu kali dia akan kembali dalam bentuk yang berbeda. Saya kasih contoh. Ketika Bapak Ibu berkemurahan dalam keuangan, maka tidak otomatis kembalinya dalam keuangan. Bisa juga dalam kesehatan, bisa juga di dalam damai sejahtera. Mungkin Bapak Ibu tidak memberi perhatian kemurahan hati atau menolong orang lain dengan uang, tapi dalam bentuk perhatian. Tapi Tuhan katakan, Tuhan akan kembalikan. Sebab firman Tuhan katakan di 2 Korintus 9 tadi, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Tuhan mengajarkan kita hari ini, yuk berfokus kepada orang lain. Tidak mudah. Ada 4 tipe manusia dalam memberi, dalam berkemurahan. Tipe manusia yang pertama saya sebut dengan tipe transaksional. Tipe ini berkata, I give more, expect more. Aku beri banyak dalam hidupku, aku berharap banyak. Dia bersifat transaksi. Dia beri 10, maka dia berharap 10 bahkan lebih. Orang-orang ini secara manusiawi tidak ada isu atau tidak ada masalah. Dia saya sebut dengan orang profesional. Tetapi sesungguhnya di dalam Tuhan ini adalah orang tipe yang tidak bahagia. Karena orang selalu menuntut dan menuntut. Tipe ini adalah tipe yang tidak bahagia. Karena selalu ada hitung-hitungan, tidak ada ketulusan di dalam dirinya. Tipe kedua adalah tipe yang miskin. Tipe yang tampaknya tidak mengganggu, tapi sesungguhnya ini adalah orang yang paling tidak bahagia. Orang yang give less, memberi sedikit, tapi expect-nya less. Dia memberi sedikit, berharap juga sedikit. Dia tidak mau diganggu oleh orang lain. Dia tidak beri banyak, dia juga tidak berharap banyak. Orang ini adalah orang-orang yang sulit, orang-orang yang ditinggalkan, orang-orang yang hanya tinggal dirinya. Me, myself, and I. Ini adalah orang yang paling tidak.
Orang yang ketiga, tipe ketiga adalah tipe pencuri. Tipe pencuri itu apa? Tipe yang memberi sedikit tapi berharap banyak. Merasa paling kasih kontribusi. Dia pura-pura mencintai kamu, tapi sesungguhnya dia mencuri dari semua apa yang dimiliki. Inilah tipe yang menggunakan kedok kasih, tetapi sesungguhnya dia adalah pencuri. Tipe yang terakhir adalah tipe yang berkemurahan. Tipe yang berkemurahan adalah orang yang memberi banyak, give more, tetapi sesungguhnya dia expect less. Dia tidak berharap itu kembali. Dia tahu bahwa Allah yang dahsyat telah berjanji kepadanya. Orang yang berkemurahan akan ditambahkan, dan akan ditambahkan. Dia akan makin besar, dan makin besar. Tetapi orang yang mencuri, orang yang pelit dan terlalu berhitung, akan mengecil, dan mengecil. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan ini akan memerdekakan kita. Saya kasih satu contoh orang yang hidup berkemurahan. Satu kali di Inggris, di sebuah desa yang sepi, tiba-tiba terdengar suara tolong, tolong, tolong. Suara ini berasal dari seorang anak kecil kaya, anak berasal dari London, anak bangsawan yang kemudian terhisap di sebuah rawa hidup di sebuah desa di Inggris. Suara itu kemudian semakin mengkhawatirkan. Kemudian datanglah seorang petani, dan kemudian petani ini menolong anak itu dengan susah payah. Syukur, puji Tuhan, anak kaya kota itu diselamatkan oleh petani. Sebagai ungkapan rasa sukacita, ungkapan rasa terima kasih, ayah dari anak kota ini ingin memberikan sesuatu bagi orang desa ini. Dia ingin memberikan sejumlah harta yang banyak, uang yang banyak. Tetapi kemudian orang desa ini berkata, kami memiliki nilai. Kami tidak biasa untuk dibalaskan segala kebaikan kami. Kami diajarkan untuk tulus menolong tanpa ada embel-embel. Orang kota ini, ayah ini memaksa sedikit untuk menolong petani ini. Tetapi petani itu dengan segala kerendahan hati menolaknya. Singkat cerita, kemudian ayah orang kota ini berkata begini, kalau begitu bagaimana kalau aku menolong anakmu saja? Aku sekolahkan dia sampai ke level paling tinggi, dan kemudian dia bisa sukses di masa depannya. Setelah transaksi begitu lama, akhirnya orang desa ini, ayah desa ini melepaskan anaknya tinggal dengan orang kota. Dan kemudian anak ini pun bersekolah. Mereka berdua, anak desa dan anak kota ini, tinggal bersama di keluarga bangsawan di Inggris. Anak desa ini kemudian bersekolah dan bersekolah tinggi, dan dia mencapai satu level yang paling tinggi di dunia kedokteran. Orang ini bernama Alexander Fleming, seorang yang menemukan suatu obat yang disebut dengan penisilin. Kemudian anak kota dia terus berkembang dalam dunia yang disebut dengan dunia politik. Dan dia terus berkembang, dia menjadi politikus terkenal di Inggris. Dia bernama Sir Winston Churchill, seorang Perdana Menteri Inggris yang terkenal. Suatu kali Sir Winston Churchill ini mengalami pneumonia atau mengalami radang paru-paru. Pada saat itu radang paru-paru sulit untuk disembuhkan. Tetapi entah kebetulan, tapi saya yakin ini bukan kebetulan, hukum kemurahan akan terjadi. Bahwa kemurahan kecil akan dibalas dengan kemurahan yang lebih besar. Kemurahan yang lebih besar akan dibalas kembali oleh kemurahan yang lebih besar. Lewat penemuan anak desa tadi, justru Winston Churchill diselamatkan oleh penisilin, hasil penemuan
Alexander Fleming. Bapak Ibu Saudara, kemurahan akan berbuah kemurahan. Saya percaya itu terjadi dalam hidup kita. Terakhir, saya rindu tiba-tiba kita ingin membacakan satu kisah firman Tuhan. Saya membacakan satu tokoh yang tidak terkenal. Mungkin satu tokoh yang jarang dibicarakan di gereja. Orang ini bernama Barzilai. Firman Tuhan katakan di 2 Samuel pasal 19 ayat 32, 33. Dikatakan, saya akan mulai dari 31. Juga Barzilai orang Gilead itu telah datang dari Rogelim dan ikut bersama-sama raja ke sungai Yordan untuk mengantarkan sampai di sana. Barzilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang yang sangat kaya. Berkatalah raja kepada Barzilai, ikutlah aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem. Suatu kali dalam pelariannya Daud ditinggalkan. Daud dikejar-kejar. Dia mengalami ketakutan, dikatakan. Tetapi ada seorang yang kemudian menerimanya. Seorang ini bernama Barzilai. Barzilai bukan seorang yang muda, tapi dia seorang yang tua. Seharusnya bagi seorang yang tua, apalagi dia kaya, dia maunya leha-leha ya. Mau santai-santai, kalau sekarang mungkin jalan-jalan, piknik tipis-tipis, main golf. Tetapi enggak. Barzilai adalah seorang yang memiliki kemurahan hati. Di tengah usia tuanya, dia sangat berkemurahan. Ia dikatakan, ia menyediakan makanan bagi Raja Daud selama ia tinggal di Mahanaim. Dan apa yang terjadi? Ketika situasi aman, Daud mau kembali Yerusalem dan Daud menawarkan kepada Barzilai untuk kembali kepada kemegahan hidup di kerajaan. Tapi luar biasa, Barzilai berkata, aku memberi bukan untuk sesuatu. Aku memberi bukan karena sebuah upah. Aku memberi menolong engkau karena Allah yang dahsyat. Bahkan ketika dia ditawarkan oleh banyak hal, dia tolak. Karena dia tahu hidup di dalam kemurahan adalah hidup tidak berharap sesuatu kembali. Bahkan dia menyuruh hambanya yang bernama Kimhan justru pergi ke Yerusalem untuk memperoleh hadiah dari Daud. Hari ini Bapak Ibu Saudara, apapun yang kau kerjakan, yuk hiduplah dalam kemurahan. Di tengah situasi pandemi hari ini, dunia sedang berfokus untuk ditolong. Dan kemurahan adalah cara untuk kita menolong orang lain. Lakukan sebuah proyek kebaikan. Saya sebut proyeknya pay forward. Bayarnya pada orang lain selanjutnya. Lakukan kebaikan kecil pada setiap orang. Dan katakan kepada orang itu, lakukan hal yang sama kepada orang lain lagi. Dan kebaikan itu akan bertambah. Semakin besar dan semakin besar. Maka seluruh kemurahan yang Tuhan janjikan akan bertambah besar. Firman Tuhan katakan di Message Bible, the word of generous gets larger and larger. The word of stingy gets smaller and smaller. Ketika engkau berkemurahan, maka sesungguhnya yang besar, lebih besar terjadi. Dan itu Tuhan sediakan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, supaya saya yakin kebenaran firman ini akan memerdekakan kita. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah. Kalau kami diajarkan untuk kami berkemurahan. Kami tahu Tuhan, aneh. Engkau katakan ketika kami hidup berkemurahan justru kami bahagia. Ketika kami hidup dalam kemurahan justru kami mengalami yang lebih besar.
Tapi itulah firman-Mu, ya dan amin. Kami mau hidup dengan taat. Kami mau katakan, kami mau bermurah hati kepada siapapun. Karena kami tahu ganjaran orang yang murah hati, dia akan ditambah-tambahkan. Biarlah hidup kami hari ini melakukan, berfokus kepada orang lain. Kami mau berdoa, biarlah proyek kemurahan kami, yaitu pay forward, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk kami berbuat hal-hal yang baik, bahkan kecil sekalipun, kepada orang lain. Dan kami akan melihat bagaimana orang itu juga akan melakukannya kepada orang lain lagi. Dan bertambah besar. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Kristus Yesus. Dialah Allah, dialah Tuhan atas hidup kita. Biarlah kasih daripada Bapa Surgawi, kemenangan di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan yang indah dan intim dengan Roh Kudus itu boleh kita alami dari mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Demikian ibadah online GKKD Bogor untuk minggu ini. Diinfokan kepada seluruh jemaat bahwa persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA Pelayanan atau melalui aplikasi dompet elektronik OVO dengan scan QR Code yang tertera di layar. Mari pastikan kita tetap terhubung bersama dalam ibadah dan komunitas sel di kelompok usia masing-masing, serta membaca Alkitab 4 pasal sehari sehingga iman kita tetap bertumbuh semakin kuat. Untuk informasi seputar kejemaatan dan materi khotbah setiap minggunya dapat diakses melalui Facebook, Instagram, dan YouTube GKKD Bogor. Untuk renungan harian dapat diakses melalui www.towards2020.org. Sekian perjumpaan untuk minggu ini. Tetap sehat, tetap semangat. Salam Living Word. Tuhan Yesus memberkati.